Yo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah, para sesepuh bini sepuh, dan juga khusus pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas Al-Kausar, dan juga seluruh jamaah Masjid Al-Kausar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat Isya setelah berjamaah, dilanjutkan nanti dengan sholat tarawih dan witir setelah berjamaah. Dan alhamdulillah Allah telah memberi panjang umur kepada kita sehingga kita bisa masuk pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita di tahun ini dengan berbagai macam ibadah, baik ibadah yang makruh maupun yang makruh, yang wajib maupun yang sunnah. Amin Allahumma amin. Sehingga kita bisa keluar dari Ramadan tahun ini dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin ini sedikit menyampaikan tema yang disuguhkan pada kami, yakni tentang hukum iktikaf. Kami mengambil dari kitab Tausyih, kitab Tausyih yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Terkait dengan iktikaf itu disampaikan dalam kitab Tausyih tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil i'tikafi. Fasal terkait dengan hukum-hukum iktikaf. Dzakarahu aqibas syiyami li'annahu min tawabihi. Kiai Musannaf menyebutkan atau menjelaskan terkait dengan iktikaf ini setelah penjelasan terkait dengan puasa. Jadi bukan setelah sholat, justru dijelaskan hukum-hukum iktikaf setelah beliau menjelaskan hukum-hukum puasa. Mengapa? Li'annahu min tawabihi. Karena iktikaf itu termasuk beberapa ibadah yang mengikuti daripada puasa itu. Wa li'annahu al-maqsud min kulli minhuma wahidun. Dan karena yang dimaksud atau yang dituju dari keduanya, yakni iktikaf dan juga puasa itu adalah sama, wahidun, satu. Wa huwa kafun nafsi fi min syahawatiha, yakni mencegah nafsu dari syahwat-syahwatnya. Puasa seperti yang kita ketahui itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum gitu ya, tapi justru yang penting adalah menahan syahwat ya, menahan hawa nafsu. Iktikaf juga begitu ya. Iktikaf ini adalah kafun nafsi an syahwatiyah ya. Mencegah nafsu dari syahwat-syahwatnya, dari hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Jadi bagaimana kita selama di masjid itu menghindarkan dari syahwat-syahwat, dari hal-hal yang senang oleh nafsu itu. Dan juga yang ketiga, wali analladzi yubtilu as-shauma qad yubtilu al-i'tikaf. Dan karena hal-hal yang membatalkan puasa itu juga membatalkan iktikaf. Ya.
Jadi kalau puasa itu batal karena mohon maaf hal-hal yang ini juga membatalkan iktikaf juga ya. Wali annahu yusannu lil mu'takifi asyam ya. Dan karena bagi orang yang iktikaf disunnahkan untuk puasa ya. Jadi sebaiknya orang yang iktikaf itu puasa. Lalu apakah boleh kayak kita sekarang ini gitu ya? Kita sekarang masuk masjid, di masjid ya, datang ke masjid niat untuk iktikaf, apa boleh? Ya boleh kan itu gitu ya. Ya boleh. Ya. Jadi begitu panjenengan tadi masuk masjid langsung niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Itu boleh ya. Bahkan pahalanya double gitu ya. Panjenengan pahala sholat isya jamaah, tarawih jamaah, witir jamaah, sekarang tambah dengan taklim ya, double pahalanya ya. Sehingga iktikaf itu tidak hanya sekedar harus duduk diam anteng tanpa gerak, bukan gitu ya. Ya bukan ya. Jadi Anda masuk ke masjid kemudian melakukan gerakan sholat, yang penting ketika masuk sudah niat iktikaf sudah dapat pahalanya iktikaf gitu ya. Nanti dijelaskan di sini. Apa sih iktikaf itu? Wa syar'an iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Ya. Secara syariat iktikaf adalah iqamatu masjidin, jumeneng ya. Jumeneng itu ya tinggal di dalam masjid bi sifatin makhsusatin dengan cara tertentu. Wa huwa an niyatu min muslimin mumayyizin khalid minal mawani, yakni niat dari seorang muslim yang mumayyiz ya, yang sudah baligh ya, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, itu mumayyiz ya. Khalid minal mawani, dan dia menghindarkan dari hal-hal yang mencegah ya, yang mawani yang mencegah. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu sunnah hukumnya dan mustahabbah, berarti sangat dianjurkan ya, matlubah di penjelasan kitab tauhid itu matlubah, sangat dianjurkan. Kapan? Fi kulli waktin, kapanpun itu ya. Tidak ada batasannya. Lailan, apakah malam hari, au naharan ataukah siang hari ya. Jadi kapanpun tetap disunahkan, bahkan sampai hatta auqatil karohah, bahkan di waktu-waktu yang dimakruhkan. Kalau sholat menjelang syuruk itu makruh, sholat setelah sholat subuh itu diharamkan. Iktikaf tidak gitu ya. Jadi kapanpun boleh iktikaf, apakah siang atau malam, bahkan di waktu-waktu yang dimakruhkan ya. Kecuali kalau mohon maaf ya, bagi orang putri ya, masa perempuan iktikaf sendirian atau tanpa mahram, tanpa mahramnya malam hari, nah, itu masuk tidak boleh gitu ya, karena keluar rumah ya, kecuali kalau ada mahramnya. Nah ini sekarang kaitannya tadi dengan puasa itu ya, ini saya ringkas ya, tidak, kalau di tausiah itu cukup panjang ya, saya ringkas. Wa huwa fil ashril awakhir min Ramadan afdalu minhu fi ghairihi. Iktikaf itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan afdal, lebih utama dibanding daripada iktikaf di selain 10 hari bulan Ramadan itu. Bahkan 10 dibanding dengan 10 hari pertama atau 10 hari yang kedua. Jadi yang paling afdal iktikaf adalah al-ashru min awakhiril Ramadan. 10 hari di akhir bulan Ramadan, mulai tanggal 21 sampai terakhir ya, 21 sampai 29 atau ya 30 gitu ya. Mengapa kok begitu? Kok itu sangat afdal? Li ajli talabi Lailatul Qadar. Karena untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, berarti Lailatul Qadar harus dicari, harus ditolak, ya, harus apa? Dicari. Berarti kita harus berusaha mencari Lailatul Qadar. Fayuhiha bi anwa'il ibadati. Maka di malam Lailatul Qadar itu, atau di malam dimungkinkan munculnya Lailatul Qadar, itu kita harus yuhiha bi anwa'il ibadah, menghidup-hidupi dengan berbagai macam ibadah ya, baca Al-Quran, zikir ya, sholat sunnah, dan seterusnya ya. Berikutnya terkait dengan
Lailatul Qadar di kitab Tauhid itu di penjelasan berikutnya dijelaskan bahwa Imam Syafi'i itu lebih memilih kemungkinan tanggal 21 atau tanggal 23. Nah, tapi imam yang lain menyebutkan ya pokoknya yang ganjil ya, 21, 22, 23, 25, 27 atau 29. Ya, intikal ya, jadi pindah-pindah kemungkinan setiap tahun ya, tidak sama. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tidak boleh cerita-cerita. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu termasuk orang yang mendapat karomah ya, mendapat karomah kemuliaan. Karena setiap orang yang punya karomah tidak boleh dicerita-ceritakan. Ya. Berikutnya walil itikafi syartani ayyuruknani. Itikaf punya 2 syarat atau 2 rukun, yakni yang pertama adalah niat, yang kedua al-lubsu, yakni menetap di dalam masjid. Al-lubsu ini baik lubsu duduk diam ataupun lubsu dengan gerakan ya. Sehingga seandainya taradud ya, pokoknya masuk masjid yang itikaf kemudian jalan tapi dalam masjid, bukan murur. Kalau murur itu lewat toh, masuk pintu sana keluar lagi ini murur namanya. Tapi kalau taradud meter-meter ya, keliling di dalam masjid, itu tetap dapat itikaf ya. Kalau maksudnya niat itikaf. Apalagi kalau duduk anteng, tambah ngaji ya, tambah taklim, itu tambah sip lagi ya. Berikutnya saya tambah sedikit, ini yang dari kitab Bidalul Hidayah ya, Bidalul Hidayah terkait dengan adabul dukhulil masjid ya. Fa idza aradta dukhulal masjid faqaddim rijlaka al-yumna. Kalau Anda mau masuk masjid, faqaddim rijlaka al-yumna. Dahulukan kaki kanan. Jadi masuk masjid dahulukan kaki kanan. Wa qul, dan bacalah doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli sallim. Allahumma ufirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Apa? Sambung ya. Itu aja itu ya. Jadi baca sholawat dan doa Allahumma ufirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmatmu padaku gitu ya. Kemudian fa idza dakhalta al-masjid fala hatta tusalli rak'atai tahiyah. Ketika Anda sudah masuk masjid, maka janganlah duduk hatta tusalli rak'atai tahiyat ya. Sampai Anda melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, ini. Dan seandainya apa namanya? Tidak sholat, ini tak langsung sholat qobliyah. Misalnya tadi itu qobliyah isya, niatnya qobliyah isya, itu sudah mendapat pahala tahiyatul masjid juga. Ya. Kemudian ada doa yang panjang, saya kira cukup ya, ada waktunya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaat dan barokahnya baik untuk kami pribadi dan juga pada semuanya. Mohon maaf atas kelupanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.